Cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari pertama sholat diajarin oleh malaikat Jibril di awal waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Besok berarti tanggal 27 Rajab sampai 28 sampai 29 Rajab 1 tahun sebelum hijrah, Nabi diajarin oleh malaikat Jibril sholat di akhir waktu. Biar gampang saya mencontohkan dengan Jakarta begitu ya. Biar gampang, Zuhur jam 12 sampai jam berapa? 3. Baik. Contoh jam 3. Begitu. Berarti asar jam 3, Zuhur jam 12, asar jam 3, maghrib jam 6, isya jam 7 gitu ya. Contoh jam 7, subuh jam tengah 5. Baik. 4.30. Hari pertama Nabi diajarin sholat zuhur jam 12. Asarnya jam 3. Maghribnya jam 6, isanya jam 7, subuh tengah 5. Begitu. Besok Nabi diajarin sholat zuhur jam 3 kurang 5 menit ngerjainnya. Jam 3 kurang 5 menit sholat zuhurnya. Asarnya jam 6 kurang 5 menit. Maghribnya jam 7 kurang 5 menit. Isaknya jam setengah 5 kurang 5 menit. Subuhnya jam tengah 6. Begitu. Sesudah 2 kali diajarin, ngerjainnya di waktu itu, malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, waktu sholat antara yang kemarin sama yang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa likulli salatin minha waqtun mahdudun, dan bagi tiap-tiap salat dari 5 waktu itu ada waktu yang ditentukan, yang dibatasi. Fa waqtu dhuhri min zawali syamsi an wasatis samai, maka adapun waktu zuhur yaitu mulai dari gelincir matahari dari tengah-tengah langit, ila an yazida dhillu syai'i ala mislih, sampai bahwa bertambah oleh bayangan benda atas semisal bendanya, ba'da dhillil istiwa, sesudah bayangan waktu istiwa. Wa waqtul asri minaz ziyadati ala dhillil misli ila ghurubi syamsi kulliha. Adapun waktu asar yaitu mulai dari bertambahnya bayangan atas bayangan bendanya, ala dhillil misli ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari kulliha, seluruhnya. Wa waqtul maghribi, adapun waktu maghrib
min tamami ghurubi syamsi, yaitu mulai dari sempurnanya terbenam matahari, hatta yaghibas syafaqul ahmaru, sampai hilang oleh mega yang merah. Wa waqtul isya, adapun waktu isya, min maghibis syafaqil ahmari, yaitu mulai dari terbenamnya mega yang merah, hatta yatlu'a awwalul fajr shadiq, sehingga terbit sampai terbit permulaan fajar shadiq. Wa waqtu subhi min tulu'i awwali fajr shadiqi hatta yatlu'a awwalus syamsi, adapun waktu subuh yaitu mulai dari terbitnya permulaan fajar shadiq sampai terbit oleh permulaan matahari. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang waktu-waktu sholat daripada sholat yang 5 waktu tersebut. Dijelaskan di sini, walikulli sholatin minha waqtun mahdudun, masing-masing daripada zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh ada waktu yang dibatasi, ada waktu yang ditentukan oleh agama, yang menyebabkan andai solat itu keluar dari waktu yang ditentukan, maka disebut solat itu qadha. Bila solat itu dikerjakan masih pada batas waktu, maka disebut solat itu adaan, solatnya ada. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa hubungan solat itu memiliki 2 unsur utama. Solat yang 5 waktu itu harus memenuhi 2 instrumen pokok. Allah jelaskan di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa, فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Kata Allah, dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu atas orang mukmin, yaitu fardu yang ada waktunya. Jadi saudara, solat itu memiliki 2 hubungan. Yang pertama ta'alluqul amri, mau ngambil baik. Yang pertama ta'alluqul amri, yang kedua ta'alluqul waqti. Yang pertama, solat itu hubungannya dengan perintah, artinya jalanin perintah. Yang kedua, waktu. Sehingga bila waktu itu habis, perintah belum dikerjakan, maka wajib dikerjakan perintah itu. Inilah hubungan salat.
Bandingannya saudara kayak bayar listrik. Bayar listrik mulai tanggal 5 sampai tanggal 20. 5 sampai 20 namanya waktu. Abodemen dan tagihan ini namanya perintah pembayaran. Sehingga bila hari ini sudah tanggal 25, lewat dari 20, berarti waktu lewat. Perintah belum dijalani, maka wajib dijalani. Negara ketika kita datang ke loket listrik tanggal 25, kata penjaga loket, sorry Bapak, ini tanggal udah 25, udah habis batasnya tanggal 20, ini tanggal udah 25, jadi Bapak enggak perlu bayar lagi karena udah kelewat tanggalnya. Jadi Bapak bebas, cukup minta maaf saja. Begitu enggak? Begitu enggak? Enggak, malah kudu bayar plus denda. Begitu sholat. Kemarin atau tadi siang kita enggak sholat zuhur, ketiduran. Tidur jam 10, bangun jam 4. Jadi enggak sholat tuh zuhur. Ya kan? Jam 10 udah zuhur belum? Belum. Bangun jam 4. Zuhur masih ada enggak? Udah enggak ada, udah habis. Sekarang nih inget malam ini, oh iya, zuhur tadi belum sholat. Ada dua hubungannya, waktu dan perintah. Waktunya udah habis, tuh zuhur udah habis. Ini sekarang udah malam, asar aja habis, apalagi zuhur. Oh ya udah, udah habis, nggak perlu dikerjain, cukup maaf tuh, tobat, astagfirullah. Cukup begitu enggak? Kudu apa? Kerjain, namanya qadha. Itu sholat yang tadi zuhur. Tadi zuhur ketiduran. Masalahnya yang umur 15 masih SMP waktu itu. Itu dikerjain enggak? Hah? Kudu dikerjain enggak? Iya, kenapa? Kan udah kelewat. Hah? Perintahnya belum dijalani. Ada perintah, ada waktu. Bila waktu habis, perintah belum dijalanin, wajib jalanin perintah. Dan wajib taubat. Taubat dong, nggak ada denda. Denda nggak ada. Tuh begitu. Nabi bilang dalam hadisnya, man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha liqaulihi ta'ala aqimis sholata lidzikri. Siapa orang yang ketiduran, ninggalin sholat ketiduran atau kelupaan, saking asiknya di depan laptop aja dari jam 10 sampai jam 4, lupa kalau dia belum sholat, maka wajib dikerjakan bila ingat. Orang yang tidur ingatnya kapan? Iya, bila bangun. Orang lupa bila ingat. Ini Nabi
nyuruh qada orang yang ketiduran, yang kelupaan, yang sengaja mau nggak disuruh, yang lupa doang. Kalau sengaja bagaimana? Kalau sengaja kudu dikodong nggak? Kan nabinya nyuruhnya kalau lupa dong. Lupa aja kudu dibayar, apalagi sengaja. Begitu namanya qiyas. Islam tuh nggak perlu ditulis semua, kayak SPBU dilarang merokok, nabun nggak ada tulisannya, dilarang nabun. Boleh berarti nabun? Kagak bener. Lagi ngerokok aja yang apinya kecil nggak boleh, apalagi nabun. Lagi ketiduran aja wajib qada, apalagi sengaja. Begitu namanya agama. Singkatnya, sholat ini saudara ada waktu, ada perintah. Sehingga saudara, bila kita ngerjain sholat sebelum masuk waktu, ngerjain sholat sebelum masuk waktu, itu kategorinya dosa paling besarnya dosa. Jam 11 sholat zuhur, saking semangatnya sengaja itu begitu. Berbicara waktu sholat saudara, Al-Quran menggambarkan secara terperinci waktu sholat ini pada dua surat yang berbeda. Yang pertama pada surat Ar-Rum di ayat 17 dan ayat 18. Yang kedua pada surat An-Nur pada ayat 58. Al-Quran bilang, Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiya wa hina tudhiru. Ini berbicara waktu salat. Imam Al-Baydawi, mufassir besar dari kalangan madhab Syafi'i, menjelaskan bahwa ini mengatur tentang waktu-waktu salat. Mengutip kalamnya sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan hina tumsun, petang hari, itu kata Ibnu Abbas maksudnya sholat maghrib dan sholat Isya. Wahina tusbihun maksudnya adalah sholat subuh. Wa asyiyan maksudnya sholat asar. Wahinatul hirun maksudnya adalah sholat zuhur. Begitu dalam tafsir Ibnu Abbas. Di surat An-Nur Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marat min qabli salatil fajri wa hina tad'una siyabakum minadh dhahirati wa min ba'di
salatil isya. Pada ayat di surat An-Nur Allah jelaskan ada salat subuh, ada salat isya, lebih jelas. Ini Al-Quran, tapi berbicara waktu salat lebih luasnya adalah pada hadis yang sahih diriwayatkan oleh ashabus sihah wa ashabus sunan. Semua ulama hadis hampir rata meriwayatkan ini. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan seterusnya. Berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari pertama salat diajarin oleh malaikat Jibril di awal waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Besok itu tanggal 27 Rajab sampai 28 sampai 29 Rajab 1 tahun sebelum hijrah, Nabi diajarin oleh malaikat Jibril sholat di akhir waktu. Biar gampang saya mencontohkan dengan Jakarta begitu ya. Biar gampang, zuhur jam 12 sampai jam berapa? 3. Baik. Contoh jam 3 begitu. Berarti asar jam 3, zuhur jam 12, asar jam 3, maghrib jam 6, isya jam 7 gitu ya. Contoh jam 7, subuh jam tengah 5. Baik. 4.30. Hari pertama Nabi diajarin sholat duhur jam 12, asarnya jam 3, maghribnya jam 6, isanya jam 7, subuh tengah 5. Begitu. Besok Nabi diajarin sholat duhur jam 3 kurang 5 menit ngerjainnya. Jam 3 kurang 5 menit sholat duhurnya. Asarnya jam 6 kurang 5 menit. Maghribnya jam 7 kurang 5 menit. Isanya jam setengah 5 kurang 5 menit. Subuhnya jam tengah 6. Begitu. Sesudah 2 kali diajarin, ngerjainnya di waktu itu, malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, waktu sholat antara yang kemarin sama yang hari ini. Begitu. Itulah waktu sholat yang disebut adaan. Dari hadis-hadis itu, saudara, ini kitab fikih menjelaskan tentang waktu sholat. Dhuhr, fa waktu dhuhri min zawali syamsi an wasatis sama. Waktu zuhur kalau mengukur jam matahari, jadi standar Islam nih 2 orang harus melek nih dua-duanya, biar jangan sampai ribut mulu kalau Ramadan. Kalau Ramadan ribut mulu karena kagak melek tentang ilmu astronomi. Islam ada 2 alat untuk ibadah. Pertama matahari, kedua bulan. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Kita biar tahu bulan patokan untuk kita mengerjakan puasa.
mengerjakan haji itu bulan. Kalau pengen tahu tanggal 1 setiap bulan harus menggunakan bulan. Kapan tanggal 1 Rabiul Awal, kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan 1 Dzulhijjah, supaya wukufnya benar, supaya puasa Asyuranya benar, supaya puasa Arafahnya benar, itu pakai bulan. Pakai bulan. Patokannya. Sehingga setiap bulan harus dihitung. Jam matahari, matahari itu sampai 100 tahun mendatang hari ini bisa dihitung. Itu begitu. Matahari. Sehingga Ramadan berangkat dari bulan. Namanya Ru'yatul Hilal. Yang kedua, matahari. Untuk mengetahui waktu sholat, kapan duhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya, dan kapan subuh. Ini pakai matahari. Kudu ngelihat, kudu ru'yatus syams, melihat bulan, melihat matahari. Dua-duanya dipakai. Sehingga bila kepada matahari kita percaya sama ilmu falak, bagaimana dari cahaya ini dirubah menjadi derajat, sehingga tanpa perlu ngelihat cahaya langsung tahu kita ini dohor. Itulah kalender running tag di masjid. Dohor jam 11 sekian sekarang, belum jam 12 udah dohor lagi. Itu kita percaya. Suka ru'yat enggak? Bener enggak sih udah gelincir? Pakai begitu enggak sih? Pakai begitu enggak? Enggak. Namanya percaya ilmu hisab, ilmu astronomi. Maka di bulan juga kudu sama. Kudu percaya sama astronomi. Begitu. Karena ru'yat ada dua. Ada ru'yat bil ain pakai mata, ada ru'yat bil ilmi pakai ilmu astronomi. Di Betawi banyak ulama besar ahli astronomi. Guru Mansur di Jembatan 5, Sulamun Naired di Cilegon itu ada pakar falak Yai Muhaimin, namanya Fathul Latifur Rahim. Dua-duanya ada untuk matahari, untuk bulan. Ada ulama besar Betawi dari asal Bogor, Syekh Mukhtar Atarid Natanegara, mengarang kitab Takribul Maqsad. Ulama besar Jawa dari Mas Kumambang, mengarang kitab Durusul Falakiyah. Ada dari Kudus Fathur Rauful Mannan. Ada juga Badi'atul Misal dan Sabrak, kitab-kitab ilmu astronomi. Sehingga bila waktu sholat kita percaya aja sama kalender, ngapa puasa juga jadi ribut mulu. Yang mau pakai hisab silahkan, mau pakai ru'yat silahkan. Dua-duanya sama ru'yat, sebab ru'yat ada dua, bil ilmi, bil aini. Dari sini nih petukangan saya bisa lihat Jembatan Semanggi, sebelah sininya ada Polda, kemarinya Hotel Sultan, sebelah sononya Atmajaya, sebelah marinya adalah BRI. Dari sini saya bisa lihat. Pakai apa? Pakai ilmu. Ilmu. Mata nggak bisa, tapi ilmu bisa. Itulah namanya ilmu astronomi.
Itulah yang ditulis di kalender-kalender oleh kiai-kiai. Jadi ini ada percaya aja dohor. Ya, yang juga nggak usah ribut. Ini kalau mau ributin ru'yat aja, gua nggak percaya. Coba lu ngintip dulu gelincir, kagak. Nggak gitu. Kenapa Nabi tidak membuat standarnya pakai astronomi? Nabi kenapa pakai mata? Karena Nabi itu mengajarkan syariat yang gampang bagi si awam. Nabi itu ngajarinnya yang gampang. Bulan, tanggal, apa belum lihat aja, gampang. Matahari, dohor, gelincir, pokoknya lihat aja. Biar kata kita bodoh juga bisa lihat. Ngajarinnya. Kenapa enggak standarnya ilmu astronomi? Puyeng matematik, dagang itu aja masih salah mulu ngasih kembalian. Mau astronomi itu saudara, kalau udah ngomong ilmu falak, apalagi untuk waktu sholat, kita kudu mengenal logaritma 5 desimal, 4 desimal, kudu bisa. Komputer kalkulator nggak bisa yang buat ngitung jengkol yang dibawa ke Cipulir, nggak bisa. Paling tidak kudu punya FX 3600 yang ada shift, ada cos, ada tangan. Itu kita harus tahu itu. Kalau nggak bisa itu, kagak bisa kita belajar tentang ilmu falak, karena menghitung tentang kos, tangan dan seterusnya, sehingga bisa mengerti derajat-derajat yang kayak begitu. Puyeng apa kita mikirin corona aja belum habis-habis, kapan endemi nih, masih pandemi mulu. Mau naik pesawat aja kudu booster lah begitu. Jadi puyeng. Dah kita mau udah yang gampang aja. Maka kitab itu sederhana. Dohor. Kapan mulai dohor? Bila matahari gelincir dari tengah-tengah langit. Ingetin, gelincir tuh ada 2. Gelincir tuh ada 2. Nih tuh gelincir aja ada 2 tuh ya kan. Ini matahari. Daerah saudara ada namanya daerah Katulistiwa, ada namanya daerah non Katulistiwa. Sebetulnya bahasa Arab itu, bahasa Arabnya namanya Khatul Istiwa. Bahasa Arab tuh Khatul Istiwa, tulisannya kha, atau alif, lam, hamzah, sin, ta, waw, alif, hamzah. Khatul istiwa. Orang kita kagak bisa baca kha, bisanya ka. Muhammad aja mukamad. Makanya khatul kagak bisa khatul, bisanya katul. Katulistiwa. Khatu artinya garis, istiwa itu lurus. Mana bujur timurnya yang lurus dalam peta, ketemu Pontianak, ketemu, ini namanya Katulistiwa. Begitu. Ini kudu ngaji peta ini. Ya begitu. Jakarta kagak ketemu sama garis nih, maka Jakarta namanya non Katulistiwa. Apa itu Katulistiwa? Apa itu non Katulistiwa? Begini, biar kitanya jelas ngomongin waktu sholat nih. Kalau daerah itu Katulistiwa, maka matahari di tengah-tengah langit tepat di kepala kita.
lempeng ama pala kita, sehingga bayangannya mendem total. Benda itu kagak ada bayangan, kita diri nggak ketemu bayangannya, mendem semuanya. Itu daerah Khatulistiwa. Bila daerah itu non Khatulistiwa, maka ada bayangan. Setiap benda bila matahari di tengah-tengah langit ada bayangannya. Bayangannya kemana? Matahari itu per 6 bulan muter ke utara, per 6 bulan muter ke selatan. Itu matahari. Sehingga bayangan itu adanya ke utara bila di selatan dia, ke selatan bila di utara, dari garis lurus benda itu. Maksudnya bila jam 12, ini jam matahari dulu ya, kita nggak pakai ini jam yang kita pakai nih namanya GMT namanya. Itu di HP ada GMT. Apa G nih? G itu singkatan dari Greenwich. Apa itu Greenwich? Satu daerah di London di Inggris buat titik nol. Namanya dalam bahasa Arab Jazairul Khalidat. Bahasa orang sono Greenwich. Maka G itu titik nol. Dari Greenwich ditarik Indonesia, terbelah 3 waktunya. Ada waktu Indonesia Barat, ada namanya WIB, ada WITA waktu Indonesia Tengah, ada WIT waktu Indonesia Timur. Indonesia dibagi 3. Dari mana ngukur 3 ini? Dari Greenwich. Begitu. Sehingga berbeda-beda waktu kita. Kita enggak ngomong Greenwich. Greenwich itu bahasa Arabnya Jazairul Khalidat. Waktunya namanya disebut Zawaliyah Wasatiyah. Namanya WIB. Maka saudara, kalau Islam enak, Dohor jam 12:04. Zuhur jam 12:04 itu zuhur. Dari dulu sampai kiamat kagak bakal bergeser-geser. Zuhur itu jam 12:04. Jam 12 tuh matahari ada di tengah langit. Lewat 4 gelincir ke timur bayangannya, gelincir ke barat 4 menit. Dari jam 12:04 ini bakal dirubah menjadi WIB, tergantung rumusnya, konversinya berapa dengan WIB. Nanti ada rumus. Bila sekarang Dohor jam 11 berapa? 11:54. Hah? 45. Yang benar nih. 11:44. Baik. Bila rumusnya, bila zuhur jam 11:44 atau 45 gitu, 11:45 untuk hari ini, makna rumusnya min 19. Rumusnya begitu. Rumusnya min
Jam 12:04 dikurangi 19 sama dengan 11:45. Itulah dohor menurut Uin. Sesudah dari jam matahari, begitu biar paham. Jam matahari tetap suatu saat gak usah libat kebun kopi, tapi saya ngeri bocah-bocah kalau kita buat repot, buat jam matahari enak biar kita tahu dinerangin begini nih, ini begini loh, begini, ini bayangan ini mana ketahuan, dari bayangan itu bisa diukur. Dan itulah muncul ilmu arsitek, tingginya tiang listrik berapa, tingginya gedung berapa, kekuatannya berapa tahun robohnya, itu bisa ketahuan. Begitu. Ini Islam yang ngajarin. Cuman Muslim demennya maulid bid'ah agak bid'ah, bid'ah agak bid'ah, qunut bid'ah agak bid'ah, tarawih 11 apa 20 ribut. Itu yang kayak begini akan dipikirin ilmunya dari Nabi, dia yang ngambil, biarin aja. Si Udin sama si Mamat gontok-gontokan masalah maulid sama kagak, biarin aja. Kata si Kristen, ya dia mau mikirin itu, arsitek ilmunya punya dia, padahal dari kita. Begitu. Dari kita ilmunya, semua ilmu itu begitu. Kekuatan gedung ampere listrik nih bisa dihitung, nyala begini ya kekuatannya, LED ya, baik, cahayanya sekian, oh iya 2 tahun lah mati. Tahu nggak? Hebat Islam kalau mau belajar. Cuman Muslim bid'ah ributin itu dah. Orang udah nyampe bulan, kita masih ribut. Cuman bisanya ngaku-ngaku doang. Nah, timbang bulan, gue tiap hari ke matahari adem. Gitu aja. Belanja. Begitu. Nggak ngerti kita. Ilmu Rasulullah. Jelas. Matematik itu Rasulullah yang ngajarin. Yahudi melongo. Waktu Rasulullah jelasin, ditanya itu Nabi sama Yahudi, berapa tahun Ashabul Kahfi tidur di goa ini ada di Yordan. Moga rezekinya luas kita ziarah ke Yordan, ziarah ke Ashabul Kahfi. Tak kita keliling dunia, insya Allah. Moga panjang masa badan kita, rencana keliling dunia biar kita tahu tentang hebatnya Islam. Nabi ditanya berapa tidurnya di goa, turun ayat Quran, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'ah. Mereka tidur di goa 309 tahun. Kata Yahudi, salah, yang benar 300 tahun. Anda ngitung pakai matahari, bilang hitung dengan jarak bulan 309 tahun per 100 tahun, selisihnya tahun matahari 3 tahun. Yahudi hitung-hitung, lah kelamaan 3 tahun. Coba Nabi, lama. Itu pinter itu Nabi. Jadi bila 100 tahun 3, maka 309. Dan Ahlul Bait pinter-pinter. Ibnu Abbas saja ditanya kapan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, cek di Quran tulisan Lailatul Qadar ada berapa? Kebet-kebet dari Alhamdulillah, kelamaan di Al-Qadar doang adanya itu. Ahlul Bait, oh begitu, iya lama. Itu ada 3 udah lama banget. Inna anzalnal Qadar wa ma adraka Lailatul Qadar. Itu hurufnya ada berapa? Kelamaan. Ada 9. Ya. Lalu ngitung cepat. Lam, Lailatul lam, ya lam. Kelamaan itu. Al Qadar alif.
9 begitu cerdas, langsung aja begitu. Alul bayat pintu alul bayat itu 9 ada berapa itu? 3. 9 kali 3 bukan 3 kelamaan. Kalau 9 kali 3, 3-nya nih dikurangin 1. Kalau 3 dikurangin 1 berapa? 2 biar jadi 9 ditambah berapa? 7. 27. Pintar, gampang, karena 9 angka keramat. Berapa aja jadi 9. Tuh begitu. 9 kali 8 aja kurang 1 berapa? 7 biar jadi 9 tambah berapa? Ya 72 deh gitu. Nggak usah pakai hitung-hitung, kelamaan. Bisa ambil begitu. 9 kali 5 kurang 1 4 biar jadi 9 tambah 5 45. Islam tuh cepat ngitung. Ini mau lama banget, jangan dagang. Jadi kuliah aja jangan puyang kayak gini nih, ngitung duit rugi mulu. Nggak usah salah. 9 kali 9, 9 kali 9 kali 1 8 biar jadi 9 tambah 1 81. Jadi gampang Islam tuh, jangan lama-lama gitu. Cepat. Nabi itu dong itu 309 tahun, bukan 300 tahun. Itu pakai matahari ente, itu aja tahun matahari per 100 tahun selisihnya berapa? Begitu matematik dari Nabi. Cuman kitanya aja nggak mau belajar, ribut, begitu ribut, begitu. Demennya ini bid'ah nih, maulid nih bid'ah, begitu aja demennya bid'ah, begitu. Nih kita balik zuhur bila matahari gelincir. Sampai kapan? Dilihat benda ini tingginya berapa? Biar gampang, 5 cm. Ingat di daerah mana Katulistiwa, bila benda ini 5 cm, bayangannya 5 cm juga asar. Begitu untuk Katulistiwa, 5 cm, bayangannya 5 cm, asar. Begitu. Tapi kayak Jakarta non Katulistiwa, waktu matahari di tengah langit ada bayangan. Kalau nggak ke utara ke selatan, berapa senti bayangannya? Anggap 2 senti. Berarti bayangan benda 5 senti, bayangannya 5 senti plus waktu istiwa 2 senti, berarti 5 senti plus 2 waktu istiwa 7. Itu dohor untuk Jakarta. Begitu ayo dohor habis masuk asar. Itu maksud kitab. Waktu dohor adalah gelincir matahari dari tengah-tengah langit sampai bayangan benda sama percis dengan bendanya di luar waktu istiwa bila daerah itu non katulistiwa. Moga dipahami. Kalau kurang paham bisa nanti ditanya. Doa asar bila dohor habis, bayangan benda sama percis dengan bendanya ditambah bayangan istiwa bila non katulistiwa daerahnya, itu asar masuk. Berarti dohor habis langsung asar, enggak ada jeda. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam full, semuanya mendem di ufuk barat. Kalau masih kelihatan separoh, belum maghrib. Biar gelap, belum maghrib, karena belum mendem seluruhnya. Sampai benar-benar matahari sempurna mendemnya, itu baru disebut maghrib. Kapan maghrib? Nyambung
Maghrib itu dari mulai mendem matahari total, seluruhnya udah mendem sampai mega merah hilang. Karena habis mendem nih matahari itu masih berbayang. Kalau sudah hilang mega merah, isya. Begitu. Kalau belum hilang masih maghrib. Kalau sekarang udah nggak kayak gini-gini, udah lihat kalender aja. Apalagi di HP, nit, udah adzan aja HP-nya. Percaya lagi. Nggak kata bid'ah. Nih bid'ah nih, zaman Nabi nggak ada bunyi-bunyi begini nih. Enggak juga itu. Isya bila mega merah hilang, panjang isya terus saja sampai terbit fajar shodiq. Isya panjang. Sholat isya tuh jam tengah 8, jam 8, tengah 9, jam 9, jam 12 malam, jam 1 masih bisa. Isya panjang untuk kita. Ada negara namanya Finlandia, pusing tuh, pusing sebab malam sepanjang yang saya tahu bisa dilurusin 3 jam, malam 3 jam, baru juga buka udah sahur. Udah sahur, pusing dia. Rusia enak, siang 9 jam, malam panjang. Siang 9 jam, siangnya enak. Iya, 9 jam doang. Jadi puasa diskon 3 jam, iya kan? 9 jam, malam yang lama banget malam. Negara yang cukup stabil Indonesia, dan negara ini jadi rebutan semua dunia karena siang 12 jam, malam 12 jam. Itu negara paling cakepnya daerah bila ngalamin begitu. Dan negara yang model kayak begitu jadi rongrongan negara-negara kaya biar dikuasai, karena negara itu segala macam di dalam buminya banyak duitnya. Minyak seabrek nggak boleh dia produksi, bawa yang mentahnya keluar, belinya udah matang aja. Itu negara kayak begitu, miskin biar begitu. Tapi bahasanya halus, nggak ada negara miskin, namanya negara berkembang. Lawanannya maju tuh mestinya lawanannya mundur, tapi nggak berkembang, kan cakep. Padahal negara miskin, jujur aja lah, jangan susah. Kalau negara kaya kita miskin, gitu berkembang. Itu begitu bahasanya halus. Subuh mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbit matahari. Ini saudara, saya nyingkat nih ya dari kajian nih, hadisnya panjang sebetulnya kalau nerangin atu-atu. Supaya bisa difahami oleh kita, ulama membuat kalender dengan aturan kalendernya ulama 6 sampai 7 penjadwalan. Pertama zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 4 isya, 5 imsak, 6 subuh, 7 terbit. Tolong 7. Kadang dari 7 ini dikurang oleh ulama. Ada yang nulisnya imsak dan subuh, ada yang nulisnya imsak dibuang, ngasih tahu kitanya diganti terbit, tuluk atau syuruk. Untuk apa membuat ini ulama? Ada imsak untuk puasa. Imsak nih mananya lampu kuning. Kita kagak tahu terbit fajar.
maksudnya imsak biasanya dipakai 2,5 derajat sampai 1 derajat. 2,5 derajat berarti 10 menit patokan imsak. 10 menit sebelum subuh kita disuruh berhenti puasa, jaga-jaga. Jadi kalau masih baru nit masih bisa minum, begitu maksudnya. Lampu kuning itu imsak namanya, maksudnya mulai hati-hati bentar lagi subuh, begitu maksudnya ulama. Itu sayang sama kita, ulama kasih itu. Yang kedua, kadang ini nggak ada dikasih syuruk. Ingetin nih syuruk ini tujuan ulama buat untuk memberitahu waktu subuh habis, bukan ngajarin waktu isyraq udah masuk, bukan. Tujuan syuruk ulama buat ngasih tahu kita bahwa waktu subuh sudah habis, bukan ngasih tahu waktu sholat isyraq udah masuk, bukan. Biar kita paham, begitu. Kenapa ulama buat syuruk di kalender? Sebab satu-satunya sholat yang bila habis sholat berikutnya belum masuk subuh. Satu-satunya sholat bila waktunya udah habis, waktu berikut belum masuk, hanya sholat subuh. Contoh, zuhur. Bila zuhur habis langsung masuk asar. 2, bila asar habis langsung masuk maghrib. Nggak usah dikasih batas akhir, lihat aja sholat asarnya kapan, begitu. Maghrib bila habis langsung masuk isya. Bila habis langsung masuk subuh. Bila habis langsung masuk zuhur. Begitu enggak? Kagak. Subuh habis, zuhur belum masuk, maka dikasih batas, namanya syuruk. Syuruk itu ngasih tahu ente sholat kudu kodoan karena udah kesiangan nih. Kodoan, tinggal ngintip begitu. Kita bangun tengah 6, bingung, ini masih subuh apa kagak? Ya cek aja kapan syuruk. Oh syuruk umpama jam 6 kurang 1/4. Oh, tangannya masih ada. Begitu kita cara sholat tuh, begitu. Maksudnya dikasih syuruk. Ciri syuruk itu ngebatasi subuh masuknya dikasih, akhirnya dikasih batasan. Syuruk itu ngasih tahu batasan waktu adaan sholat subuh. Begitu, bahwa matahari telah terbit. Sebab yang namanya subuh habisnya sampai terbit matahari enggak full, biar baru dikit nongolnya udah disebut terbit. Mendem kalau belum semuanya belum disebut mendem. Begitu. Kalau udah semuanya kagak kelihatan baru disebut maghrib. Disebutnya maghrib, mendem semuanya. Ini batas waktu sholat. Sengaja saya tidak panjangkan ini karena saudara sudah percaya sama kalender, bahkan sama HP bunyi adzannya. Saudara, jadi ini udah nggak dipakai, tapi asalnya dari sini dipindahin dengan ilmu astronomi dengan logaritma 4 desimal seperti kitab Fathul Latifur Rahim atau dari Mas Kumambang Jawa Timur nih ya. Ini Durusul Falakiyah menggunakan 5 desimal. Dari situlah muncul waktu sholat di kalender yang saudara udah percaya aja. Namanya taklid sama handphone. Adzan mau adzan, bangun mau kagak. Ada tuh yang punya HP kayak begitu. Ada enggak? Yang mana orangnya nih? Begitu, bunyi doang. Begitu, bunyi begitu.
Enggak begitu. Dan tuh singkatnya sholat ini ada waktunya. Begitu kita harus jaga waktunya dengan benar. Sebab Al-Quran bilang pada surat apa ya, Maryam apa Toha ini, Maryam, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Adha'us salat maknanya mengeluarkan sholat dari waktunya. Wis segini aja ngaji kita. Ada yang ditanyamu?